Halo teman-teman, yuk kumpul. Kali ini kita bakal menyelami sebuah kisah nyata dari tahun 1835 yang serunya beneran kayak buku cerita petualangan. Ini penjelasan sejarah tentang keberanian, berani ngelawan penindas, dan keajaiban yang terjadi kalau kita semua bersatu. Coba deh bayangin, kita lagi duduk melingkar di depan api unggun. Kalian pernah dengar nggak legenda pahlawan dari tebing Cugung Rebiah? Siapa sih mereka ini? Terus kenapa nama mereka bisa abadi banget di sejarah rakyat Bengkulu? Yuk, langsung aja kita mulai petualangannya. Bagian 1. Perjalanan awal pasukan Belanda. Jadi gini, di bulan Juni tahun 1835, ada sekelompok tentara kolonial Belanda yang lagi berbaris nyusurin pegunungan Bengkulu yang indah banget. Dari pagi di kota Bengkulu, siang nyampe di Dusun Kandang, sampai sorenya di Dusun Tertik. Tujuan mereka tuh sebenarnya mau ngirim perbekalan. Tapi, kalian tahu nggak? Bukannya bawa barangnya sendiri, tentara-tentara yang bawa senjata ini malah maksa penduduk desa setempat buat jadi kuli. Penduduk yang nggak salah apa-apa ini dipaksa manggul kotak-kotak perbekalan yang super berat. Masuk ke bagian 2, beban berat pembawa tandu. Nah, di momen inilah kita ketemu sama dua jagoan kita, Ginde Ube dan Ginde Sebetok. Mereka ini dikasih kerjaan yang paling bikin capek. Coba lihat ketidakadilannya ya. Komandan tentaranya duduk santai, rebahan nyaman di atas tandu bambu sambil teriak-teriak ngasih perintah. Sementara di bawahnya, Ginde Ube sama Ginde Sebetok dipaksa mikul tandu yang beratnya minta ampun. Kalau kuli lain boleh gantian istirahat, nah mereka berdua ini sama sekali nggak boleh berhenti. Keringat udah bercucuran, napas ngos-ngosan, tapi tetap aja dipaksa jalan terus. Sekarang, coba deh kalian bayangin kalau kalian ada di posisi mereka. Gimana perasaan kalian kalau disuruh bawa beban seberat itu tanpa boleh istirahat sama sekali? Apalagi ada orang jahat yang duduk santai di atas beban itu sambil terus nyuruh-nyuruh kalian. Pasti capek banget kan? Terus pastinya juga sedih dan marah banget rasanya. Nah, emosi kayak gitulah yang lagi mendidih di dalam hati Ginde Ube dan Ginde Sebetok saat itu. Lanjut ke bagian 3, kejadian di Cugung Rebiah. Akhirnya rombongan ini sampai di sebuah tebing curam yang bahaya banget. Namanya Cugung Rebiah. Pas lagi susah payah nanjak, tiba-tiba sang komandan ngelakuin hal yang bener-bener nggak sopan dari atas tandunya. Masa dia buang air kecil dan airnya itu kena kepalanya Ginde Ubei. Wah, dihina kayak gitu, kesabaran mereka berdua langsung habis. Gak pakai aba-aba lagi, Ginde Ubei dan Ginde Sebetok langsung lepasin tandu berat itu. Brak, tandunya jatuh ngehantam tanah tebing dan komandannya otomatis ikut terlempar jatuh. Udah cukup, Ginde Ube nggak mau diam aja ditindas terus. Di saat itu juga, dia langsung nyabut senjata tradisionalnya, sebuah pedang yang namanya rudus. Tanpa ragu sedikit pun dia ngelawan balik komandan yang jahat itu di atas tebing. Ini tuh bener-bener tindakan keberanian yang luar biasa banget buat ngelawan penindas. Masuk ke bagian 4, 2 pahlawan rakyat pemberani. Kalian harus tahu, Ginde Obei dan Ginde Sebetok ini asalnya cuma penduduk desa biasa dari Temedak dan Kota Agung. Tapi di detik itu juga mereka berubah jadi pahlawan hebat. Habis perlawanan berani tadi, Ginde Sebetok dengan cepat ngambil pedang komandan itu. Terus mereka berdua langsung laring hilang ke dalam hutan rimba yang gelap. Wah, kabar tentang keberanian mereka ini nyebar cepet banget kayak kilat. Dan dalam sekejap mereka langsung jadi legenda di sana. Bagian 5, mengapa rakyat pegunungan bersatu? Nah, menurut kalian, gimana sih reaksi warga desa lain pas dengar kabar ini? Menurut catatan sejarah, para pemimpin desa atau yang biasa dipanggil Depati langsung bikin pertemuan rahasia. Shh, mereka kumpul dan akhirnya sadar kalau mereka nggak bisa diam aja dibully terus-terusan. Kesepakatannya udah bulat, mereka harus bersatu. Mereka bikin rencana rahasia buat ngentiin semua ketidakadilan ini bareng-bareng. Dan tebak apa yang terjadi? Warga dari desa Klobak, Temedak, Tertik, Kota Agung, Lambung Ijuk, Lubuk Saun, Kembang Seri, sampai Cintamandi, semuanya ikutan bersatu. Dipimpin sama para tetua desa, mereka ngegabungin kekuatan. Keberanian dua pahlawan kita tadi benar-benar udah nyalain api semangat seluruh warga pegunungan buat bareng-bareng ngadang sisa pasukan tentara Belanda. Kalau bareng-bareng pasti jadi jauh lebih kuat kan? Dan bagian terakhir, pertempuran hebat di hutan. Coba bayangin muka kagetnya tentara Belanda. Pas sisa rombongan ini lagi jalan lewatin lembah bawa perbekalan, mereka ngedongak ke atas bukit dan kaget banget. Di sana udah ada sekitar 150 prajurit pegunungan berdiri tegak, pegang senjata, siap ngelindungin kampung halaman mereka. Wah, itu pasti pemandangan yang merinding banget sekaligus keren abis.
Tapi mereka nggak cuma modal berani aja, rakyat desa ini ternyata pinter banget bikin taktik. Pertamanya, mereka ngirim 7 orang buat pura-pura bantuin tentara Belanda, biar tentaranya nggak curiga. Terus pas komandannya lagi lengah karena kepancing sandiwara itu, puluhan penduduk diam-diam ngepung dari balik semak sama bukit. Begitu waktunya pas, serang! Semuanya lari serentak dari segala arah buat ngerebut balik perbekalan mereka. Pertempuran super sengit di tengah hutan itu berlangsung sampai 3 jam penuh loh. Bayangin, 3 jam. Dan akhirnya rakyat pegunungan yang bersatu ini sukses ngalahin pasukan Belanda. Semua perbekalan berhasil diambil balik, dan para penduduk desa yang tadinya dipaksa jadi kuli, akhirnya bisa lari bebas, nyelamatin diri ke pelukan hutan rimba. Dari kisah luar biasa Ginde Ube dan Ginde Sebetok ini, ada satu pertanyaan penting buat kita semua. Hal hebat apa sih yang bisa kita capai kalau kita berani berdiri bareng-bareng ngelawan ketidakadilan? Selalu ingat ya pelajaran berharga dari tahun 1835 ini. Mau sekuat atau segede apapun penindasnya, kalau kita punya keberanian dan mau bersatu, kita pasti punya kekuatan buat ngubah keadaan. Terima kasih ya udah dengerin cerita sejarah kali ini. Jadilah anak pemberani, selalu bela yang benar, dan sampai jumpa di petualangan kita berikutnya.